Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Di sini kita masuk ke pertemuan 7. Itu desain kemasan dan distribusi dalam mata kuliah DKV dan strategi produk kreatif. Oke, di sini kita akan membahas 4 ya. Ada studi kasus, prinsip desain kemasan, saluran distribusi dan manajemen rantai pasok. Yang keempat ada studi kasus desain kemasan yang sukses. Oke, kita awali studi kasusnya dari coklat Toblerone ya. Toblerone adalah merek coklat ikonik asal Swiss yang dikenal dunia dengan bentuk segitiga yang unik. Toblerone diciptakan pada tahun 1908 oleh Emil Baumann dan Theodor Tobler. Nama Toblerone berasal dari gabungan nama belakang Tobler dan Torrone, yang berarti nougat dalam bahasa Italia. Coklat ini terkenal karena kombinasi lezat dari coklat susu, madu, dan kacang almond nougat. Diproduksi oleh Mondelez International, Toblerone tetap menjadi simbol kualitas Swiss dan inovasi. Dengan desain kemasannya yang menampilkan Gunung Matterhorn sebagai penghormatan terhadap asal-usul Swissnya. Nah, tantangannya apa nih? Tantangannya adalah produk coklat Toblerone harus menonjol di pasar coklat global yang sangat kompetitif. Nah, solusinya adalah bentuk yang unik. Desain segitiga khas yang terinspirasi dari pegunungan Alpen Swiss. Ya, fungsionalitas adalah bentuk segitiga memudahkan konsumen memecah coklat menjadi bagian kecil-kecil. Nah, kemasan menampilkan elemen tradisional Swiss dan logo bodong tersembunyi di gambar gunung. Nah, ini bentuk komunikasi merek. Keberlanjutannya, Toblerone baru-baru ini memperkenalkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hasilnya, kemasan menjadi identitas visual yang langsung dikenali di seluruh dunia. Ini meningkatkan loyalitas konsumen dan daya saing merek. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan pemicu. Ya, ini pertanyaan yang membuat kita bisa berdiskusi. Nah, apa prinsip utama yang membuat kemasan Toblerone berhasil secara global? Yaitu desain yang unik, komunikatif, dan fungsional. Ya, seperti bisa kita lihat di gambarnya lah. Coklatnya unik gitu, ada segitiganya. Jadi gampang motek yang jadi satu-satu gitu. Tapi kalau mau langsung makan juga bisa itu. Selanjutnya, mengapa keberhasilan menjadi elemen penting dalam desain kemasan modern? Jawabannya adalah konsumen saat ini semakin peduli terhadap lingkungan. Sehingga kemasan ramah lingkungan meningkatkan citra positif merek. Selanjutnya ada apa tantangan utama dalam manajemen rantai pasok untuk produk seperti Toblerone? Jawabannya adalah memastikan stok yang konsisten di seluruh dunia sambil mempertahankan kualitas dan efisiensi logistik. Selanjutnya ada bagaimana strategi distribusi eksklusif dapat memperkuat citra merek. Dengan membatasi ketersediaan, strategi ini menciptakan kesan eksklusivitas dan meningkatkan nilai merek. Tapi ini nggak berlaku buat semuanya ya. Selanjutnya, apa keuntungan desain kemasan yang fungsional bagi konsumen? Jawabannya adalah kemasan yang fungsional meningkatkan kenyamanan konsumen dalam membuka, membawa, dan menggunakan produk. Oke, lanjut nih ke prinsip desain kemasan. Kemasan tidak hanya melindungi produk, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang menarik perhatian konsumen dan meningkatkan pengalaman pengguna. Fungsi utama kemasan adalah perlindungan produk. Ya, ini melindungi produk dari kerusakan fisik, kelembapan, atau kontaminasi selama distribusi dan penyimpanan. Kemudahan penggunaan itu memastikan produk mudah dibuka, digunakan, dan disimpan. Yang keempat, komunikasi informasi. Ini memberikan informasi penting seperti komposisi, cara penggunaan, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat ada branding dan promosi. Ini meningkatkan daya tarik merek dan membangun kesan yang konsisten dengan identitas merek. Selanjutnya ada prinsip desain kemasan kreatif. Ini yang kedua adalah kesederhanaan dan kejelasan. Informasi harus mudah dibaca dan dimengerti. Contohnya adalah kemasan Apple yang bersih dan minimalis. Ya, ini boxnya cuma hitam, depannya ada gambar HP, dan pinggir-pinggirnya ada logo Apple. Ya, logo Apple. Nah, selanjutnya ada keunikan atau distinctiveness. Desain harus berbeda dari pesaing untuk menarik perhatian di rak toko. Contohnya adalah kemasan botol unik, ya Coca-Cola. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan merek. Ya, warna, font, dan elemen visual lainnya harus selaras dengan identitas merek. Contohnya adalah warna ungu khas Cadbury yang langsung dikenali. Selanjutnya ada fungsionalitas. Ya, kemasan harus praktis untuk dibuka, dibawa, dan disimpan. Contohnya adalah kemasan snack dengan ziplocknya. Selanjutnya ada keberlanjutan atau sustainability. Ini menggunakan bahan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan konsumen modern. Contohnya adalah botol daur ulang dari merek air mineral Evian. Yang ketujuh ada konsistensi visual di berbagai ukuran. Kemasan harus mempertahankan elemen branding baik untuk produk ukuran kecil maupun yang besar. Selanjutnya ada saluran distribusi dan manajemen rantai pasok. Saluran distribusi adalah jalur yang digunakan oleh produsen untuk mengirimkan produk dari lokasi produk ke konsumen akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis saluran distribusi. Nah, ini ada saluran langsung dan saluran tidak langsung. Kalau saluran langsung itu produk dijual langsung ke konsumen tanpa perantara. Contohnya e-commerce atau toko retail milik produsen. Nah, kalau nggak langsung itu melibatkan perantara seperti distributor, agen, atau pengecer. Contohnya adalah produk makanan yang dijual melalui supermarket. Selanjutnya ada omnichannel, kombinasi berbagai saluran online dan offline. Contohnya adalah Nike. Nike itu menjual produknya di toko fisik, website, dan marketplace. Selanjutnya ada manajemen rantai pasok atau supply chain management (SCM). Proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan arus produk, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen. Selanjutnya ada elemen utama dalam SCM atau supply chain management. Yang pertama ada perencanaan produksi, itu untuk mengatur jumlah dan waktu produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua ada manajemen logistik. Ya, ini mengelola transportasi, penyimpanan, dan pengiriman produk. Yang ketiga ada pengendalian
pengendalian inventaris. Ini memastikan stok tidak berlebih atau kurang. Yang keempat, ada kolaborasi dengan mitra. Ini mengintegrasikan pemasok, distributor, dan pengecer untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ini yang selanjutnya adalah eksklusif. Ini menjual hanya di lokasi tertentu untuk menciptakan kesan eksklusivitas. Contohnya adalah produk mewah ya, seperti Gucci gitu. Nah, ini intensif. Ini menyebarkan produk ke sebanyak mungkin lokasi untuk meningkatkan ketersediaannya. Contohnya adalah Coca-Cola. Nah, ini selektif. Ini menggunakan distributor tertentu untuk sejalan dengan nilai merek. Contohnya adalah produk elektronik seperti Sony. Sekian dari pertemuan 7 kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Atau kalau yang udah gabung ke grupnya, udah daftar di kampus gratis, boleh tanya di grup WA ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.